Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HR. Pada video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang Pak Guru sudah jelaskan, masih pada materi operasi hitung campuran, dimana materi kali ini berada pada KD32 ya, ada KD32 dan KD43. Nah, pada pembahasan sebelumnya Pak Guru sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan antara pecahan dengan pecahan. Di video sebelumnya Pak Guru juga sudah menjelaskan ada beberapa contoh atau jenis pecahan ya. Ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, dan ada pecahan tidak murni. Nah, anak-anak, pada video ini Pak Guru seharusnya menjelaskan tentang cara operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca dan pecahan. Namun sebelumnya Pak Guru di sini di video ini akan memberikan materi tambahan dulu, yaitu bagaimana menyederhanakan pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Jadi anak-anak, Pak Guru pernah menjelaskan bahwa ada pecahan bentuknya namanya pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni inilah yang akan kita cari pecahan aslinya, atau pecahan yang dalam bentuk pecahan biasanya ataupun pecahan campurannya. Nah, di sini ada dua contoh pecahan ya anak-anak. Ada 12/16 dan 6/5. 12/16 ini sebenarnya kita bisa cari bentuk paling sederhananya. Sedangkan 6/5 ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka sebenarnya bentuk asli dari pecahan ini adalah pecahan campuran. Nah, itu yang akan Pak Guru jelaskan di sini. Bagaimana cara mencari bentuk paling sederhana dari 12/16 dan bagaimana cara mengubah pecahan yang seperti ini kembali menjadi pecahan campuran. Nah, anak-anak, dalam menyederhanakan pecahan, sebenarnya kita akan mencari pecahan senilai dari pecahan tersebut, tapi yang paling sederhana. Di pertemuan sebelumnya atau di kelas sebelumnya, anak-anak pasti sudah paham atau sudah mempelajari yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu didapat jika misalnya ini 1/2, ini masing-masing pembilang sama penyebutnya saya kali 2. Misalnya saya kali 2, 1 kali 2, dan 2 kali 2. Itu kita akan mendapatkan pecahan 2/4. 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 1/2 ini adalah bentuk lain dari 2/4 ya. Jadi 1/2 ini sebenarnya sama nilainya dengan 2/4. Anak-anak, kalau kita hitung ini 1 dibagi 2 dengan 2 dibagi 4 itu pasti hasilnya sama. Nah, bagaimana bentuk pecahan lainnya? Bentuk pecahan lainnya misalnya 6/12. 6/12 ini Pak Guru dapat dari ini saya kali 3, ini juga saya kali 3. Jadi cara mencari pecahan senilai dari sebuah pecahan itu kita mengali pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Tidak boleh misalnya 2 dikali 3, pembilangnya kita kali 3, penyebutnya kita kali 2. Itu salah. Itu bukan pecahan senilai dapatnya. Nah, kalau kita kali 3 masing-masing kita kali 3, itu akan mendapatkan 6/12. 6/12 ini jika dibagi juga akan menghasilkan hasil yang sama dengan 2/4 dan 1/2 anak-anak. Oke, contoh lagi, 6/12 ini saya masing-masing kali 2 lagi ya. Sebenarnya bebas saja ya, kita mau kali berapa. Yang jelas pembilang dan penyebutnya kita kali dengan bilangan yang sama, itu kita akan mendapatkan pecahan senilai. Ini saya coba kali 2 lagi, ini dikali 2 juga ya anak-anak. Nah, coba kita lihat hasilnya. 6 kali 2 sama dengan 12, 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, keempat pecahan ini sebenarnya nilainya sama, cuma ditulis dalam angka yang berbeda. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan itu adalah mencari pecahan senilai yang paling kecil. Misalnya, pertanyaannya berapa bentuk sederhana dari 12/24? 12/24 itu bentuk sederhananya adalah 1/2. Sama dengan 6/12. 6/12 itu bentuk sederhananya juga 1/2. 2/4 juga bentuk sederhananya dari 1/2. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, nanti caranya ini kan kita dapatkan dengan mengali bilangan yang sama.
Nah, untuk mengembalikannya menjadi pecahan biasa, kita membaginya dengan bilangan yang sama. Bagaimana sih maksudnya Pak Guru? Nah, Pak Guru coba langsung mengerjakan contoh soal di sini. Di sini ada bilangan 9 per 15. Kita akan mencari pecahan senilainya yang paling rendah. Nah, kita cari bilangan yang bisa dibagi 9. Kita cari bilangan yang bisa membagi habis 9 dan bisa juga membagi habis 15. Coba kita mulai dari angka yang paling kecil ya. Kita mulai dari angka 2. Kita tetap mulai dari angka 2 ya, karena kalau 1 itu tidak berpengaruh. Makanya kita tetap mulai dari angka 2. 9 ini bisa tidak dibagi 2. Ternyata 9 tidak bisa dibagi 2. Kita coba angkat lagi, bagi 3. 9 bisa dibagi 3? Bisa. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Nah, maka kalau bisa, maka kita bagi dengan 3. Kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. 9 bagi 3 itu menghasilkan 3. Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. 15 bagi 3 itu menghasilkan 5. Karena 5 kali 3 itu 15. Jadi ini bentuk sederhananya 3 per 5. Nah, apakah 3 per 5 ini masih bisa disederhanakan? Ternyata 3 per 5 ini sudah tidak bisa disederhanakan. Karena kalau misalnya kita bagi ini bagi 3, ini tidak bisa dibagi 3. Nah, seperti itu. Inilah bentuk sederhana atau paling sederhana dari 9 per 15. Nah, anak-anak coba kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada 18 per 24. Oh ya, anak-anak, sekedar tambahan juga, sebenarnya bilangan yang bisa dibagi 2 itu bisa kita lihat ya. Ada ciri-cirinya. Jadi bilangan yang bisa dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Yang mana yang disebut bilangan genap? Bilangan genap itu mulai dari 2, kemudian 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Itu ya, anak-anak. Kemudian semua bilangan puluhan atau ratusan yang angka terakhirnya ini 2, 4, 6, 8 ditambah dengan 0 itu adalah bilangan genap. Apa maksudnya Pak Guru? Misalnya 36. Angka terakhirnya kan genap, berarti 36 ini bisa dibagi 2. Jadi semua bilangan puluhan, ratusan, ribuan, jika angka terakhirnya salah satu dari angka ini, maka sudah dipastikan bilangan itu adalah bilangan genap dan pasti bisa dibagi 2. Selanjutnya, ciri bilangan yang bisa dibagi 5. Jika bilangan itu angka terakhirnya 5 atau 0. Jadi bilangan yang bisa dibagi 5 itu angka terakhirnya 5 dan 0. Salah satunya, jika 5 berarti bisa dibagi 5, jika 0 angka terakhirnya berarti bisa juga dibagi 5. Nah, sekarang kita lihat 18 per 24. Apakah kedua bilangan ini bisa dibagi 2? 8 angka terakhirnya 8 dan 4. Di sini ada ya 8 dan 4. Artinya kedua-duanya bisa dibagi 2. Ini saya bagi 2, 18 bagi 2. Kemudian 24 juga saya bagi 2 anak-anak. Hasilnya berapa? Ini kita kasih per di sini ya. 18 bagi 2 itu hasilnya 9 anak-anak. Karena 9 kali 2 itu hasilnya 18. Kemudian 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Anak-anak kalau tidak bisa langsung menentukan jawabannya, silahkan dibagi dalam bentuk seperti ini. 24 dibagi 2. 1. 2. Kemudian 4-nya turun. 2 ya. Silakan anak-anak pelajari. Pak Guru juga sudah memberikan memberikan penjelasan tentang cara pembagian seperti ini. Silakan dilihat di videonya. Oke anak-anak, jadi sekarang kita sudah mendapatkan angka 9 per 12. Apakah sudah sampai di sini? Apakah ini bentuk sederhana? Apakah ini bentuk paling sederhana dari 18 per 24? Ternyata tidak anak-anak. Karena ini masih bisa dibagi masing-masing. Ini kita bagi 3, ini juga kita bagi 3 bisa anak-anak. Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan kalau misalnya anak-anak bagi 3 ini, kemudian ini bagi 2 itu pasti jawabannya salah. Tidak bisa. Harus sama pembaginya yang di atas dengan pembaginya yang di bawah. Atau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. 9 bagi 3. Kenapa tidak dibagi 2 Pak Guru? Karena 9 tidak bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2. Makanya kita tidak ambil 2. Kita langsung ke 3. Ternyata 9 bisa bagi 3. 12 juga bisa dibagi 3. Jadi 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, inilah bentuk paling sederhananya. Karena ini sudah tidak bisa lagi dibagi atau diperkecil.
Nah, seperti itu anak-anak. Pak Guru coba lanjutkan lagi contoh yang lain supaya anak-anak bisa lebih paham. Sekarang 24 dan 60. Angka terakhirnya bilangan genap, angka terakhirnya 0, berarti semuanya bisa dibagi 2. Jadi Pak Guru semuanya akan bagi 2. Dibagi 2, ini juga dibagi 2. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Per 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, angka terakhirnya 2 dan angka terakhirnya 0. Berarti semuanya masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi anak-anak. 12 bagi 2, 30 bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Apakah masih bisa dibagi 2? 6 bisa dibagi 2 karena bilangan genap, tapi 15 tidak bisa dibagi 2. Maka jangan, kita berhenti bagi 2. Kita tambah lagi ke 3. Kalau misalnya 3 tidak bisa, kita coba 4 lagi. Kalau 4 tidak bisa, kita coba 5 lagi, dan seterusnya sampai memang betul-betul sudah tidak bisa dibagi. Nah, ini masih bisa dibagi 3 anak-anak ya. 6 bagi 3, kemudian 15 saya bagi 3 juga. Sama dengan per ya. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2, kemudian 15 bagi 3 hasilnya 3. Maaf, hasilnya 5. Jadi 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, ini adalah bentuk terkecil karena sudah paling sederhana, sudah tidak bisa lagi dibagi. Hasilnya 2/5. Jadi bentuk terkecil dari 24 per 60 adalah 2/5. Ini kita sederhanakan sampai mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Sebenarnya anak-anak, selain membagi dengan bilangan terkecil, kita juga bisa mencari pecahan bentuk sederhana dari sebuah pecahan itu dengan membagi bilangan tersebut dengan FPB-nya. Namun anak-anak kalau belum tahu cara mencari FPB, ya anak-anak silakan bagi dulu seperti ini. Kalau misalnya anak-anak cari FPB 24 dan 60 kemudian mendapatkan FPB-nya, kalian tinggal membagi 24 dengan FPB-nya, 60 juga dengan FPB-nya, akan menghasilkan 2/5 anak-anak. Oke? Mungkin seperti itu anak-anak cara menyederhanakan pecahan. Kalau memang belum paham, silahkan ulang-ulang video ini sampai betul-betul anak-anak paham. Nah, selanjutnya di sini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan ini. Ini kan sebenarnya pecahan biasa ya anak-anak. Tapi ini sebenarnya tidak murni pecahan biasa. Karena ini kalau kita sederhanakan dia akan menjadi pecahan campuran. Jadi jika anak-anak mendapatkan pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka sebenarnya bentuk asli dari pecahan itu adalah pecahan campuran. Bagaimana cara mengembalikannya menjadi pecahan campuran? Kita membagi pembilang dengan penyebutnya. Oke, 7/5 berarti kita bagi 7 dibagi 5 anak-anak. Tinggal dibagi seperti ini. Kita cari perkalian 5 yang mendekati 7. 1 ya. 1 kali 5 7. 1 kali 5 5. Kenapa bukan 2 Pak Guru? Kalau 2 lewat. 2 kali 5 kan 10. Makanya kita cuma ambil 1. Karena tidak boleh lebih dari 10. Selanjutnya anak-anak kita kurangi. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Oke. Sampai di sini, apakah 2 ini masih bisa dibagi 5? Ternyata sudah tidak bisa. Karena sudah lebih kecil. Nah, kalau sudah tidak bisa, 2 ini anak-anak kita jadikan pembilang. Kita tulis di sini 2 per. Berapa penyebutnya? Kita ambil yang 5 ini. Jadi 2/5. Jadi hasil atau bilangan pecahan campuran dari 7/5 itu adalah 1, 2/5. Oke, anak-anak. Begitulah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, tidak semua pecahan itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, seperti Pak Guru tadi bilang, adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita bagi seperti ini, nanti sisanya akan menjadi pembilang, dan ya, penyebutnya tetap pakai penyebut 5. Oke, coba Pak Guru berikan contoh yang lain. 12/9. Ini kan lebih besar daripada ini ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Tinggal kita bagi lagi. 12 kita bagi dengan 9. Berapa sih kali 12? Berapa kali 9 menghasilkan 12? Cuma 1 ya. Kalau 2 berarti 18. Sudah melewati 12. Jadi kita tidak boleh mengambil
yang lebih dari 12. 1 kali 9, 9. Tinggal kita kurangi. 12 dikurang 9. 12 kurang 9 itu 3 ya anak-anak. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini sudah tidak bisa dibagi lagi. 3 ini, sisanya ini kita jadikan pembilang, kemudian penyebutnya tetap 9. Jadi jawabannya 1, 3 per 9. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih paham dari contoh yang kedua ini. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada 24 per 7. 24 kita tinggal bagi dengan 7. Oke. Berapa kali 7 yang mendekati 24? Kalau 1 kan terlalu jauh ya 7. Coba kita 2. 2 kali 7 14, masih jauh anak-anak. 3 kali 7 21, sudah dekat. Kita coba 4. 4 kali 7 28. Nah, sudah lewat. Maka kita mengambil 3 kali 7 21. Berikutnya kita kurangi. 4 kurang 1, jawabannya 3. 2 kurang 2, 0, tidak usah ditulis. Sisanya ada 3 anak-anak. 3 ini kita jadikan pembilang. Kemudian penyebutnya tetap 7. Jadi 3 per 7. Ini bahasanya 3 per 7. 3 per 7. Inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Kenapa dikatakan pecahan campuran? Karena di depannya ada bilangan bulat. Jadi yang di depan ini adalah bilangan bulat, sedangkan yang di belakang ini adalah bilangan pecahan. Jadi dia campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, anak-anak coba kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada 12 per 6. Coba kita bagi ya, 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. Berapa kali 6 sama dengan 12? 1 kali 6, 6, masih jauh. 2 kali 6 berapa? 12. 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 kurang 12, habis anak-anak, 0. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak Guru? Nah, jawabannya sebenarnya adalah 2. Jadi sebenarnya anak-anak 12 per 6 ini bukan pecahan. Bilangan bulat yang ditulis menjadi bentuk pecahan. Bilangan bulatnya berapa? Bilangan bulatnya adalah 2. Karena 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Bukan pecahan campuran, tapi melainkan bilangan bulat. Contoh lagi misalnya, 20 per 10. 20 per 10 itu sebenarnya bilangan bulat juga anak-anak. Cuma ditulis dalam bentuk pecahan. 20 dibagi 10 kan 2 ya anak-anak. Ini berarti bilangan bulat 2, bukan pecahan. Makanya tadi dikatakan pecahan tidak murni. Karena sebenarnya ada bentuk lain dari pecahan tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sebelum Bapak Guru akhiri, kita coba kembali ke yang pertama tadi ya, 3 per 7. Nah, ini 3 per 7 ini sebenarnya kita bisa kembalikan menjadi 24 per 7. Caranya seperti apa? 3 per 7. Untuk mengembalikannya menjadi pecahan biasa, karena nanti juga kita akan nanti akan ada operasi hitung yang harus, misalnya jika dia dalam bentuk pecahan campuran seperti ini, kita harus kembalikan menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengembalikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan cara penyebutnya kita kali dengan bilangan bulat, kemudian kita tambah dengan pembilang. Maksudnya 3 kali 7 tambah 3. Saya ulang ya. Ini penyebut dikali bilangan bulat kemudian ditambah pembilang. Seperti ini. 7 dikali 3 hasilnya 21. 21 tambah 3 hasilnya 24. Penyebutnya tetap 7. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kembali menjadi 24 per 7. Sama dengan yang sebelumnya. 12 per 9 jadinya 13 per 9. Nah, 13 per 9 ini kita mau kembalikan menjadi 12 per 9. Caranya 9 dikali 1 itu hasilnya 9 ditambah 3. 9 tambah 3 hasilnya 12. Penyebutnya tetap 9. Jadi sebenarnya bisa dikembalikan kembali menjadi pecahan biasa. Yang terakhir tadi 1/2 per 5. Yang pertama tadi ya 1/2 per 5. Ini tinggal kita kali. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7 per
Jadi kembali lagi menjadi pecahan biasa. Karena nanti anak-anak pada operasi hitung perkalian kita tidak bisa mengali langsung 1/2/5 misalnya dikali dengan 1/2 itu tidak bisa, harus di bilangan pecahan campuran seperti ini itu harus digabung dulu menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ya apa yang Pak Guru jelaskan di video ini. Nanti di video berikutnya Pak Guru coba akan kembali ke materi, yaitu bagaimana melakukan operasi hitung pecahan dengan bilangan cacah. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, menyederhanakan pecahan itu adalah menentukan pecahan senilai yang paling kecil. Jadi kita mencari pecahan senilai dari pecahan tersebut tapi yang paling kecilnya. Tadi Pak Guru tempat singgung ada dua cara. Yang pertama kita bagi dengan bilangan terkecil, mulai dari bilangan yang terkecil, atau kita juga bisa bagi dengan FPB-nya. Tapi Pak Guru tadi cuma menjelaskan kita membaginya dari bilangan yang paling kecil, yaitu bilangan 2. Kemudian yang kedua, jika suatu pecahan itu lebih besar pembilang daripada penyebutnya, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi itulah anak-anak yang dapat Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa anak-anak pahami dengan baik. Ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak bisa kunjungi portal Rumah Belajar melalui belajar.kemdikbud.go.id atau dengan mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store ataupun di App Store. Nah, anak-anak bisa mendapatkan tambahan materi melalui fitur sumber belajar. Jika anak-anak mengklik sumber belajar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, anak-anak bisa mencari materi berdasarkan jenjang. Silakan klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian nanti lihat jenjang pendidikan, pilih SD. Nah, jika anak-anak mengklik SD, nanti di sini akan banyak video-video pembelajaran tentang materi terkait dengan tingkatan SD. Nah, di sini anak-anak bisa pilih tingkatan kelasnya berapa, kemudian mata pelajaran apa yang mau dicari. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video dari Pak Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.